kota Yunani. Ya. Sekarang saya tidak pernah ke Turki, mungkin ada yang pernah ke Turki, adalah kota modern yang namanya Akhisar, diterjemahkan Kastil Putih. Ya. Tiatira terletak di bagian barat Turki, sebelah Istanbul, dan bentar, ini tertutup. Dan ke arah timur dari Athena. Berjarak sekitar 50 mil atau 30 mil atau 50 kilo dari Laut Tengah. Ya. Ini kota modernnya, kota di saat kini. Ya, di sebelah kanan, kiri kira-kira modelnya seperti itu. Persisnya kayak apa, saya belum pernah tur ke sana. Jadi mungkin bisa ada yang tertarik, silahkan ikut join. Ada tur-tur yang mengajak kita pergi ke 7 jemaat ini. Ya. Nah, tadi sebutkan berada di jalan penghubung Pergamus dan Sardis. Jalan pos kekaisaran. Ya, jadi kita tahu bahwa zaman dulu itu kalau ada kurir-kurir, baik itu orang yang membawa surat atau berita apapun, itu akan ada jalan yang dibuat oleh pemerintah Romawi dan sebelumnya sebenarnya Alexander the Great itu. Dan itu merupakan jalur perdagangan Asia dan Timur. Tadi jangan lupa Pergamus itu ibu kota dari Asia ini. Asia jangan berpikir Asia yang kita pahami, tapi itu istilahnya di sana Asia. Dan sebelah timur. Ya. Terletak di lembah yang panjang. Nah, lembah yang panjang ini punya kelemahan satu, ada kaitan dengan berikutnya. Dia menjadi kota Tiatira, menjadi gerbang menuju Pergamus tadi ya, dan sebagai pos perlindungan bagi Pergamus. Jadi di kota Tiatira ini, di lembah yang panjang ini, ada banyak pasukan-pasukan yang berjaga di sana. Seandainya ada musuh mau menyerang, maka mereka mau menyerang Pergamus itu harus melewati Tiatira. Karena itu diblok, jadi pos perlindungan benteng bagi kota Pergamus. Tapi terletak di lembah yang panjang, risikonya tahu ya, lembah panjang itu berarti agak terbuka dan sangat terbuka. Sehingga kemudian kalau bertempur dengan diserang pakai panah, ya ribuan anak panah, bisa susah itu prajuritnya. Tapi tetap ini paling tidak musuhnya itu ditahan di Tiatira sebelum menuju Pergamus. Sehingga Pergamus bisa bersiap-siap. Di sana tidak ada penyembahan kuil secara eksklusif. Ada banyak kuil di sana, tetapi tidak seperti di Pergamus yang disebut sebagai tahta iblis. Ada kuil kepada dewa-dewa entah Asklepios atau Kaisar. Di sini ada kuil, itu tidak mungkin dihindari ya. Tetapi tidaklah menjadi hal yang terlalu menonjol. Yang menonjol justru kuil itu digunakan untuk para serikat dagang. Ada kuil penyembahan dewa-dewi Yunani. Salah satunya yang terkenal dewa Tirimus, itu pahlawan setempat yang didewakan. Dan gambarnya ada di 2 uang logam Tiatira. Nah ini. Ada tempat perujuman peramal nasib. Ya. Dipimpin peramal wanita yang disebut Sabate. Tidak terlalu jelas ini dibahas tentang detail, tetapi jangan lupa Paulus di Filipi pernah berjumpa dengan seorang perempuan yang bisa meramal, yang ternyata kerasukan setan. Kita tidak bahas topik ini. Nah, ini yang penting. Tiatira adalah pusat perdagangan kain celup dan barang-barang wol. Ini intinya. Tapi nanti realisasinya bisa dalam bentuk macam-macam. Ya. Contoh, masih ingat ada seorang Kristen namanya Lydia, penjual kain ungu. Ada di Kisah Rasul 16 ayat 14. Lydia ini berasal dari Tiatira. Nah, di sana ada banyak serikat dagang di bidang masing-masing. Ada antara lain yang bagian ngurusi wool, ada yang ngurusi kulit, ada yang ngurusi lenan, ada yang pengrajin pakaian luar, ada kain celup, bahkan juga ada bagian yang ngurusi serikat dagang perbudakan. Nah, serikat dagang itu biasanya mengadakan pertemuan di kuil-kuil dewa. Dan orang yang mau berdagang dengan mereka itu harus berjumpa dengan mereka di kuil-kuil dewa itu.
Dan itu butuh waktu yang tidak bisa terlalu lama, karena para pedagang itu cuma mampir di Tiatira sebelum menuju ke Pergamus. Jadi orang yang menolak bergabung dengan salah satu serikat dagang, berarti menolak bergabung dengan yang lain. Serikat dagangnya ini pengaruhnya kuat. Kalau bidang wool, kita nolak wool, berarti nolak yang lain. Jadi mereka tuh jalinannya, ikatannya, kerjasamanya, kolaborasinya kuat sekali. Dan ini nanti menjadi masalah bagi jemaat, ya khususnya jemaat Tiatira yang berprofesi sebagai pedagang. Karena apa? Karena di kuil-kuil itu, ya saya mau bahas di sini aja, nanti di belakang nggak usah lagi. Jadi saya pernah membahas di PA waktu Cornelius itu, kalau orang datang di satu kuil, ya, dia membawa binatang yang dipersembahkan, maka binatang itu akan diletakkan di mezbah. Resminya begitu. Faktanya nanti ada yang cuma sebagian toh. Dan itu ditaruh di mezbah, dipersembahkan kepada dewa tertentu. Ya, kadang-kadang yang serikat dagang ini dewa di bidang kain, di bidang wool, terus kemudian di bidang kain celup, macam-macam. Ada juga dewa perlindungan, dewa obat, dewi kesuburan, dan sebagainya. Ya. Dan mereka bawa itu, ditaruh di mezbah, lalu kemudian kepercayaan mereka pada waktu hewan-hewan itu sudah disembelih dan dipersembahkan kepada dewa, itu menjadi miliknya dewa. Dan karena milik dewa, ada unsur dewa, unsur ilahi, atau mau dikatakan kuasa dewa masuk di sana. Nah, orang-orang yang sudah memberikan persembahan itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama kita bicara imamnya dulu. Imamnya, petugas di kuil-kuil itu ada dua versi. Satu, nanti itu terjadi di Tiatira ini, adalah imam-imam perempuan yang menyebut dirinya itu mereka imam dari dewa-dewi tertentu, lalu kemudian dia melayani mezbah, melayani tempat persembahan itu. Setelah itu, dia boleh menyerahkan dirinya untuk tidur dengan orang yang memberikan persembahan itu. Ini yang disebut dengan pelacuran sakral. Mirip dengan apa yang ada dalam diri Gomer. Saya stop dulu. Ada yang ingat Gomer itu siapa? Ya, saya tanya ini karena di grup mana itu Binjar ada keluhan, PA kok khotbahnya pembicaranya ngomong terus, tidak tanya-tanya. Sekarang saya tanya, masih ingat salah satu nabi? Hosea. Gomer, ya betul. Istri Hosea. Hosea. Jadi Gomer itu adalah seorang pelacur sakral. Dia tidak merasa berdosa, dia tidak merasa bersalah karena apa? Dia melakukan hubungan seks, tidur dengan si pemberi persembahan. Berarti dia menyatu dengan sang dewa. Ya. Nah, itu kalau imam perempuan. Dan juga ada imam laki. Ya. Nah, imam-imam nih baik laki atau perempuan itu boleh mengambil kalau seperti tradisi di Perjanjian Lama 1/10 bagian dari daging yang dipersembahkan itu. 1/10 itu dia ambil, dia bawa pulang untuk kehidupan rumah tangganya, dimakan bersama keluarganya. Tapi masalah yang muncul adalah yang memberikan daging persembahan itu tidak satu. Kalau Pak satu ya tidak masalah. Tapi ternyata kadang pada hari-hari tertentu kalau para pedagangnya banyak kumpul di situ, mereka memberikan banyak hewan. Maka daging-daging itu biasanya sebelum ditaruh di mezbah dibakar, diambil dulu jatah mereka. Yang terbaik diambil, dipotong supaya tidak gosong, ya. Tidak dibakar dulu supaya tidak gosong, diambil lalu oleh mereka dijual di pasar-pasar daging. Nah, itu yang memunculkan masalah di salah satunya di Korintus. Tiatira juga sama sebenarnya. Yaitu orang Kristen kalau beli daging di pasar daging, kadang galau. Ini daging dari mana? Daging dari binatang yang dipotong di pemotongan, penjagalan, ataukah bekas dipersembahkan kepada berhala, kepada dewa-dewi tertentu yang dipercaya ada kuasa dewa, kuasa ilahi masuk di dalamnya. Orang Kristen boleh beli daging di pasar daging atau tidak. Itu sisi imam.
Lalu kita kemudian sisi pemberi. Jadi orang-orang yang berkumpul di kuil itu, dia bisa memberikan persembahan, dia boleh dan bahkan dia mengharuskan dirinya sendiri mengambil sebagian dari daging yang dia sudah persembahkan itu untuk dia makan dan mengajak rekan-rekan bisnisnya, termasuk rekan bisnis yang adalah jemaat Kristen dari gereja Tiatira. Nah, diajak makan bersama itu merupakan satu ajang bisnis. Kalau tadi Guansit ngomong kita makan kacang sama minum jahe, kalau ketemu Eko biasanya seperti itu. Nah, kita kalau ketemu dengan di tempat tertentu ngomong-ngomong sambil makan di kafe. Nah, di sini kafenya adalah kuil dewa. Nah, daging itu sudah dibakar, dimasak macam-macam. Nah, si jemaat Kristen boleh makan atau tidak. Dan si jemaat Kristen yang jadi galau itu adalah kadang dia untuk menghargai, dia sendiri tidak jarang ikut memberikan persembahan. Dan ia pada waktu diminati oleh imam perempuan yang melakukan pelacuran sakral itu, nah boleh tidak dia tidur dengan imam itu? Ya, itu kira-kira gambarannya masalah yang ada hampir di seluruh kota Yunani, Greko-Romawi, Yunani Romawi, di Korintus ada, dan di Tiatira ada, di Efesus dan di Smyrna juga ada, dan juga di berbagai jemaat yang lain. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, mari kita sekarang lihat bagian per bagian ya, dari bacaan Wahyu 2 ayat 18 ini dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Saya tidak ingat apakah sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya tentang malaikat jemaat. Setiap surat selalu diawali dengan malaikat jemaat. Tidak diketahui siapa sebenarnya malaikat jemaat. Ya, itu malaikat itu dari kata Yunani angelos, utusan. Ada yang mengatakan itu adalah uskup, pemimpin. Ya. Ada yang mengatakan itu ya malaikat pelindung, karena Yesus pernah mengatakan kalau waktu anak kecil disesatkan, malaikatnya akan melindungi itu. Ya, jadi kita tidak pernah tahu kenapa ada istilah malaikat itu. Tapi umumnya dikatakan itu orang yang punya peranan memimpin di jemaat itu. Dan jangan lupa tulis karena kepada malaikat jemaat pemimpin di Tiatira, berarti kalau ada teguran dia akan ikut kena tegur. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini dikutip dari pasal 1 ayat 14-15. Pada waktu Yohanes di Pulau Patmos itu menerima penglihatan, penyataan dari Yesus, itu Yesus ada bagian di ayat 14-15 yang mengatakan matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dan itu ada juga di Daniel pasal 10 ayat yang ya. Apa artinya? Mata bagaikan nyala api itu menunjukkan bahwa ada pancaran kemarahan ya, terhadap dosa. Ya, satu. Dan kedua, punya daya tembus pandang yang menelanjangi yang tersembunyi dan melihat kerelung hati yang dalam. Di ayat 23, nanti kan kita lihat ya, itu ada mengetahui hati ya, batin dan hati. Ya, nanti kita lihat di sana. Jadi jangan harap orang bisa melarikan diri dari Kristus yang memandang. Dan mata ini kerap sekali cukup dimunculkan, ada banyak makna. Di sini kemarahan, daya tembus, tapi masih ingat waktu Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok, maka berpalinglah Yesus memandang Petrus. Itu pandangan yang tidak dijelaskan artinya apa? Hanya Petrus yang bisa memahami, kita cuma coba memahami. Itu bukan porsi kita. Kaki tembaga menunjukkan bahwa Kristus itu mempunyai kekuasaan yang sangat dahsyat yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi itu menunjukkan wibawa bahwa dia ini kalau menuliskan surat kepada jemaat, khususnya ini di Tiatira, itu bukan Kristus yang biasa-biasa. Itu adalah anak Allah. Dia punya kekuasaan yang dahsyat, sekaligus nanti punya makna bagi jemaat Tiatira yang sedang goyang iman, karena mereka galau antara bisnis dengan iman. Ya. Berikutnya,
Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ada kata yang sudah dibahas minggu lalu, aku tahu, oida. Ya. Jadi oida itu tahu secara nyata, tahu kenal secara pribadi. Kalau ginosko, saya tahu, itu taunya pengetahuan. Tetapi di sini tahu karena fakta, dia melihat A semacam ini. Ya. Lalu apa yang dipuji? Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita karena dia di Tiatira ini banyak sekali diberikan pujian di sini. Ini yang perlu kita lihat. Jadi jangan hanya melihat satu jemaat itu sisi-sisi negatif atau jelek. Dikatakan apa yang baik, pekerjaan baik itu kasih, agape, jelas nggak usah diuraikan, iman, pistis, ya. Iman, pistis, kata pistis bisa terjemahkan juga dengan setia. Jadi mereka itu punya kasih, punya iman, punya kesetiaan, dan yang bagus, mewujud dalam perbuatan pelayanan. Bukan cuma kasih saja, bukan cuma iman saja, tetapi mewujud dalam pelayanan dan mewujud dalam ketekunan. Kata ketekunan, hupomone, adalah kata, kalau saya boleh sebut, favorit dari kitab Wahyu. Selain ada di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Itu ada 3 kali kata ketekunan. Ketekunan tidak sama dengan kesabaran. Kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran itu orang cuma bertahan. Dia kuat berapa lama bertahan. Tapi ketekunan itu bertahan untuk menang. Bertahan untuk mengalahkan. Kalau dunia sepak bola, saya pernah sampaikan ini di mimbar minggu, counter attack, serangan balik. Gimana ya? Ke Italia terkenal itu. Ya. Jadi kalau kita cuma pandai bertahan saja, satu tim sepak bola, dia akan akhirnya kebobolan. Paling tidak diadu penalti dia bisa kalah. Maka dia punya serangan balik. Ketekunan begitu. Kita bertahan untuk mengalahkan. Ada orang yang mengatakan maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Masih untung 1 langkah. Atau dibalik, mundur 2 langkah, maju 3 langkah. Kita beruntung berarti 1. Dan kondisi jemaat di Tiatira ini oke ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi yang dulu-dulu kualitas kasih, iman, pelayanan, ketekunan tidak sebagus sebaik sekarang. Ini pujian dari Yesus, ya, yang nanti diminta untuk dipertahankan. Berikutnya, nah ini yang jadi masalah, ya, kecelaannya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ingat tadi yang saya kasih intro ya di kuil-kuil dewa itu. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan pada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Pertanyaan Wendy di hari kemarin kepada saya di WA, siapakah wanita Isabel itu? 1, dia adalah anggota jemaat Tiatira. Dia berada di dalam jemaat Tiatira, bukan di luar. Ya, itu penting. Kedua, tidak diketahui siapakah sebenarnya perempuan itu. Disebut wanita Isabel karena dia punya style, punya gaya seperti 1 Raja 16:31. Isabel itu adalah anak perempuan Etbaal, Raja Sidon, istri Ahab. Ya. Dan Ahab itu menikahi si Isabel. Isabel, ingat Salomo ya, membawa akan dewa-dewinya, patungnya, kepercayaannya. Ingat Rahel itu membawa terafim ya, pada waktu dia menikah dengan Yakub, dilamar lalu dibawa pulang bawa terafim. Salomo istrinya membawa dewanya masing-masing.
Nah, si Isabel ini membawa Baal. Sebenarnya Baal itu sudah menjadi agama yang biasa dalam kepercayaan masyarakat Kanaan. Baal adalah dewa kesuburan. Ya. Dewa kesuburan. Kesuburan apa? Kesuburan tanah. Kalau Astarte, yaitu Astoret, itu kesuburan untuk mempunyai anak dan seterusnya. Tapi ini yang Baal kita lihat ya, kesuburan. Apa sih dewa Baal itu? Mengapa sampai difavoritkan, disukai? Jadi orang Israel itu adalah bangsa yang profesinya apa? Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Israel waktu masuk tanah Kanaan profesinya apa? Gembala domba. Gembala domba, betul. Lalu mereka kalau jadi pengembala itu butuh rumput untuk domba-dombanya. Jadi karena itu mereka terkategori profesi yang harus berkeliling, cari rumput, cari rumput, cari rumput, muter. Tapi begitu mereka sudah masuk di tanah Kanaan, mereka harus menetap. Tidak cukup menjadi pengembala, mereka harus berladang. Nah, bagaimana cara berladang? Mereka tidak bisa. 400 tahun lebih mereka di Mesir bekerja bikin bangunan-bangunan di sana. Di perjalanan padang pasir 40 tahun, tidak mungkin mereka itu berladang, bertani. Maka masuk Kanaan harus berladang. Bagaimana caranya berladang? Nah, mereka bertanya kepada penduduk asli. Itulah maksudnya kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, habisi, bunuh semua orang di sana. Tapi nyatanya kan tidak dilakukan. Jadikan budak saja. Nah, mereka bertanya normal, gimana caranya berladang? Oh, ladangnya kamu bongkar begini dan begitu. Setelah itu kamu kasih pupuk, tanami benih, nanti ada periodenya akan tumbuh. Lalu kalau supaya bisa subur selain pupuk apalagi? Jangan lupa, kata penduduk Kanaan, kamu itu perlu minta tolong kepada dewa kesuburan, dewa tanah. Mirip mungkin, saya tidak terlalu paham, mirip ya. Jadi mungkin mirip dengan yang di Indonesia namanya Dewi Sri. Atau betul enggak, saya enggak tahu loh ya. Tapi kira-kira setahu saya begitu, karena saya enggak mendalami itu. Nah, jadi caranya gimana? Ditanya, oh kalau kamu mau, kamu mesti memberikan sumbangan, persembahan, sogoan kepada dewa kesuburan. Namanya Baal. Ambil aja lah batu ditumpuk beberapa, potong seekor anak domba atau kambing, sembelih, itu senang. Nah, kita bisa melihat orang-orang Israel itu tetap mengikuti Tuhan, Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di zaman Ahab itu juga demikian. Mereka itu tetap percaya pada Tuhan. Tapi apa yang ada di masyarakat, kepercayaan setempat itu dibawa oleh mereka masuk ke dalam kehidupan mereka, dan mereka menganggap itu cuma tradisi masyarakat, budaya setempat. Mereka tidak peduli dan mereka melupakan catatan pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Pada waktu mereka membawa korban bersama pada Baal, berarti mereka meminta bantuan, menyembah kepada Baal itu. Ya. Nah, di kuil-kuil Baal ini juga terjadi orang-orang itu banyak imamnya. Nah, Perjanjian Lama juga imamnya mirip dengan yang di Yunani tadi, ada perzinahan. Dan si perempuan yang namanya Isabel yang disebut menyebut dirinya Nabiah. Nabiah itu nabi perempuan. Di Alkitab Perjanjian Lama ada 3 Nabiah. Tolong sebutkan siapa? Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah dari Ibu Nakim V, kopi Vietnam. Satunya Deborah. Iya, Deborah. Yang satunya ada 3 disebut Nabiah. 1 Deborah, 2 dia menyanyi seusai Israel menyeberangi Laut Merah. Miriam. Ya. 3, inilah jarang terdengar. Tapi namanya bagus, kalau siapa tahu nanti punya anak dikasih nama ini. Seumur-umur saya hanya ketemu 1 murid yang namanya pakai nama Nabiah, ketiga ini. Pada waktu Yosia melakukan penyucian Bait Allah,
menemukan kitab Taurat. Lalu dia tidak tahu harus apa, mengirim utusan kepada Nabiah ini. Hulda. Oh, yes. Ya, Hulda. Ya, jadi ada Miriam, ada Deborah, ada Hulda. Nah, di sini si Isabel yang kita tidak tahu namanya itu siapa, cuma Isabel itu karena ngutip dari gayanya sama dengan Isabel Perjanjian Lama, itu adalah menyebut dirinya Nabiah. Ya. Apa yang menjadi pemikiran Isabel ini adalah mengatakan, ya tidak apa-apa, kita tuh datang di kuil-kuil itu kan untuk kebaikan kita. Kalau tadi supaya tanah pertanian ladang kita subur, kita minta tolong. Di sini supaya bisnis kita lancar, kita tidak ditolak oleh serikat dagang. Ingat tadi yang saya katakan depan, ya kita ikuti aja, tidak apa-apa. Ya. Dia mengatakan yang penting itu lancar. Ya. Kita tetap percaya Yesus Kristus, tetap percaya. Ingat ya, di anggota gereja loh. Perempuan ini, ya dia tetap percaya, tapi supaya lancar kita ikuti aja caranya mereka, tidak apa-apa. Lalu kalau diajak untuk persabulan, perzinahan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tubuh ini kan akan binasa. Sing penting rohnya selamat. Ya, itu ajaran gnostik ya, bahwa nanti jiwa rohnya orang itu akan kembali kepada sumbernya. Sedangkan tubuh itu akan binasa, maka tubuh itu harus dibinasakan, dimatikan. Ini sedikit disinggung kemarin di Hyper Grace di dalam kebaktian minggu. Ya. Nah, itu ajaran gnostik. Tidak apa-apa lakukan itu. Hati-hati ya. Kadang-kadang ini menjadi catatan kecil. Ya. Yang tidak setuju ya, sorry saja. Mari kita cari jiwa. Kita pada waktu mengabarkan Injil tidak cari jiwa, cari manusia utuh. Yang kita selamatkan bukan jiwanya, tapi dia manusia utuh. Ingat, Yesus tidak hanya memberitakan Injil, dia juga memberi makan dan menyembuhkan. Hati-hati, kadang-kadang ada konsep-konsep yang sangat tipis bedanya. Ya. Nah, ini juga sudah dibahas tentang dalam 1 Korintus pasal 8, pasal 10 oleh Rasul Paulus yang berhadapan dengan jemaat Korintus yang ribut berkoro makan daging persembahan berhala, baik beli di pasar maupun di kuil-kuil itu. Saya tidak bahas itu karena sudah disinggung dalam pertemuan minggu lalu. Lalu ada satu catatan yang menarik, ayat 23 yang tadi saya sebut di atas, ya, matanya tajam itu, akulah yang menguji batin dan hati orang. Ya, batin. Jadi ada kata batin, unsur dalam, ditambah lagi hati. Dalam bahasa Yunaninya kardia. Itu tidak boleh dimengerti jantung, bukan, tetapi itu unsur dalam, pusat kehidupan. Dan itu ada di Mazmur 7, Yeremia 17. Tuhan menguji batin dan hati. Jadi kelihatannya Isabel ini, Isabel tanda petik ini, dia itu bagus luarnya. Ya. Kita demi bisnis lancar, tidak apa-apa lakukan itu. Tetapi hati dan pikirannya tanpa disadari sudah bergeser dari Tuhan. Maka Tuhan yang tahu. Luar nampaknya oke, dia masih ke gereja, tapi dia juga ke kuil-kuil dewa untuk bisnis. Nah, tapi Tuhan menguji batin dan hati. Terus. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain padamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, menyelidiki seluk-beluk iblis ini juga sering menjadi pertanyaan, apa sih maksudnya menyelidiki seluk-beluk iblis itu? Jadi masuk ke dalam kejahatan, menggumulkan, memikirkan, menggumulkan, dan melakukan. Tadi itu, masuk dalam kuil-kuil dewa untuk makan daging persembahan berhala dan ikut berzina. Ya. Siapa yang tidak ikut itu dikatakan aku tidak mau menanggungkan beban lain padamu. Apa yang dimaksud di sini? Orang sering mengatakan bahwa Tuhan itu menuntutnya terlalu banyak. Sebenarnya tidak banyak. Intinya cuma satu. Minggu lalu dikatakan Kristus menjadi Tuhan. Tapi kalau di catatan ini adalah jangan ada Allah lain di hadapanku.
Tuhan tidak memberikan perintah baru. Peganglah yang sudah ada. Ya, ayat 25, tetapi yang apa ada yang padamu, peganglah sampai aku datang. Jadi kita diminta untuk mempertahankan yang ada tadi apa? Kasih, iman, pelayanan, ketekunan, ketabahan. Jadi apa yang ada. Jadi hidup kekristenan itu jangan menambahi aturan-aturan baru yang kadang-kadang melupakan yang dasariah. Dan itu bukankah terjadi pada kelompok-kelompok Farisi? Itu bukan porsi kita hari ini. Barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang beriuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya. Dan padanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi di sini ayat 26, 27 itu ada janji pemulihan dari Tuhan bagi umatnya yang setia. Kalau mereka setia, tetap tidak mendobelkan Allah, tidak melakukan penyembahan kepada Allah yang lain, ya, maka dikatakan engkau sekarang nampaknya ada di bawah, tertekan, tapi engkau akan dibalik. Engkau akan kuberi karunia, kuasa atas bangsa-bangsa. Engkau akan menang. Soal kapan itu bukan porsi kita. Ya, karena tidak ada yang tahu bagaimana Tuhan bekerja selanjutnya dalam kehidupan Tiatira, ataukah mungkin masih berabad-abad, tetapi kekristenan akan tetap menang. Ya. Lalu kemudian bintang timur. Bintang timur. Astera ton probon. Ya, ketutup di sana. Bintang, apa itu bintang timur? Kenapa saya kasih simbol merah ini, karena nanti di catatan akan dibahas, karena saya duga pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Bintang timur adalah bintang di timur yang paling terang menjelang fajar menyingsing. Jadi sebelum fajar menyingsing, di timur ada bintang yang paling terang. Ya. Dan itu sebutan diberikan, atau ada yang mengatakan gelar diberikan untuk Yesus. Yesus mengatakan, akulah bintang timur di Wahyu 22 ayat 16. Nanti biar dibahas pada waktu porsinya di belakang. Ya. Jadi siapa yang taat akan dikaruniakan bintang timur. Artinya apa? Diberikan terang yang makin menyala, yaitu apa? Kristus sendiri. Jadi kalau kita adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, itu terjadi karena Kristus lebih dulu menjadi terang dunia. Dia menjadi terang yang menghalau kegelapan. Ya, dikatakan di Yohanes 8:12. Pada waktu dia bangkit, itu ada terang yang menyingkirkan kegelapan. Dan kita kecipratan, ya, kecipratan tanda petik ya, ikut menerima terang, menerima Kristus, yaitu hidup kita menjadi berkat, ya, seperti Yesus membawa keselamatan lewat kebangkitannya. Maka dia berkata, selama aku di dunia, aku terang dunia. Berikutnya siapa? Kita. Ya. Kepercayaan itu terus diberikan kepada kita. Ya, apa yang menjadi perhatian bagi gereja saat ini? Waktu sudah berkejaran, jam 8 kurang dikit. 1, ya ini ada yang kelima kosong, nanti yang ngisi jemaatnya sendiri. Mungkin Windy silahkan ngisi nanti. Tuhan itu penuh kuasa, tahu apa yang ada dalam diri kita. Aku menguji batin dan hati, mataku bernyala seperti api tadi ya. Jadi catatan di bagian catatan ini Yesus memperkenalkan dia itu penuh kuasa. Tahu apa yang dalam diri kita, bahkan dia nanti memberikan kuasa, itu terang itu, bintang timur. Kedua, berdasarkan Alkitab, kita harus selalu memeriksa semua ajaran. Ya, semua ajaran. Tolong perhatikan, semua ajaran itu apa? 1, ajaran yang muncul di sekitar kita, yang disebut katanya ajaran-ajaran sesat, ya, sudah dibahas kemarin dalam kebaktian minggu, tapi juga ajaran yang sudah ada di dalam diri kita. Coba kita semua berada di gereja, kita mengimani. Coba periksa, apakah ada ajaran yang sebenarnya yang sudah kita pegang sekian lama yang tidak sesuai dengan Alkitab? Ini statement saya bisa menggoncangkannya. Tapi saya mau menunjukkan bahwa di Alkitab ada itu. Lihat Petrus dan rasul-rasul. Mereka percaya bahwa
Kristus hanya untuk orang Yahudi. Mereka pegang itu. Sehingga ia tidak mau datang ke rumah Kornelius kalau tidak mendapat penglihatan dari Tuhan. Setelah Tuhan berikan penglihatan, baru dia membuka matanya. Ajarannya salah. Konsep yang dipegang oleh Petrus dan orang Yahudi salah. Ingat Yunus. Yunus berpikir Tuhan tidak pernah peduli, tidak pernah mendengar, tidak pernah menjawab doa orang-orang non-Israel. Nyatanya Tuhan mendengarkan pertobatan orang Niniwe. Jadi kita bisa memahami, siapa tahu kalau di Perjanjian Lama dan Baru ada contoh, itu ajaran yang dipegang salah, tidak sesuai dengan Alkitab, siapa tahu di gereja ini juga ada yang salah. Siapa yang memberikan contohnya? Ayo, ini pertanyaan topik yang sangat sensitif ini. Nah, itu ada Budiana. Saya sudah sering sekali pakai contoh ini. Saya tidak tahu Budiana kalau membimbing guru-guru sekolah minggunya, masihkah mengajak guru sekolah minggu yang mengajar kelas kecil untuk topik pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya digambar dengan buah apel. Dan kalau disuruh beri warna, biasanya diajari warnanya merah. Apel Amerika katanya. Kalau batu hijau apelnya. Lalu tertanamlah dalam benak kepala kita, buah pohon pengetahuan baik jahat itu apel. Bagaimana kalau bukan apel? Tidak pernah disebutkan. Tapi kita gampangnya katanya apel itu menarik. Contoh klasik lagi. Bagaimana Esau tahu bahwa persembahannya ditolak Tuhan? Dijawab, asapnya tidak naik ke atas, tetapi ke samping. Nah, itu tidak ada di Alkitab, tapi ya supaya melogikakan, menggampangkan, itu pelan-pelan tertanam dalam diri kita. Saya ingat Majelis Emmaus pernah rapat khusus pada waktu kepolisian merazia minuman beralkohol termasuk anggur. Sehingga anggur, ya, cap jenggot atau cap apa, kolesom saya lupa itu, tidak ada. Majelis bingung, nanti perjamuan pakai apa? Disepakati pakai sirup rasa grape selain teh yang biasanya ada. Itu perlu disosialisasikan kepada jemaat, karena masih ada jemaat yang berpegang bahwa roti harus roti yang tawar. Anggurnya anggur, yaitu tidak boleh diganti. Padahal sekarang kita pakai hosti. Ada konsep-konsep yang masih tertanam dalam diri kita yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan contoh-contoh lain nanti silahkan cari sendiri. Ya. Terus kemudian, jadi ajaran itu kita harus selalu koreksi ajaran kita. Mungkin ada yang berkata, loh nek gitu ajaran gereja bisa salah. Kita selalu harus memeriksa pakai Alkitab. Saya ulang, Alkitab basic dasar kelas 1. Dipelajari, didiskusikan, dibahas dengan teliti di depan Alkitab dan dengan pimpinan Roh Kudus. Sama dengan pertanyaan Widi tadi, bolehkah seorang perempuan berbicara di depan umum? Berdosakah yang namanya Diana Simanjuntak berkhotbah di mimbar karena dia perempuan bertentangan dengan 1 Timotius? Itu perlu dibahas, diteliti sendiri. 3, apa yang jadi catatan perhatian bagi gereja saat ini? Memeriksa apa yang ada dalam kehidupan iman kita sesuai dengan Alkitab ataukah iman penggabungan iman. Ada yang mengatakan sinkretisme. Ya, tadi itu. Baal. Percaya Tuhan, percaya Yesus, menyembah Tuhan, menyembah Yesus, tapi masih punya kepercayaan lain yang kita bawa. Mungkin warisan dari orang tua, mungkin warisan dari masyarakat, mungkin warisan dari, mungkin aja dari pimpinan gereja. Saya tidak tahu. Contoh, ada yang tanya. Apa? Imlek. Katanya 1 hari sebelum Imlek nggak boleh nyapu. Kita Kristen masih percaya itu. Kita dapat antri, dapat nomor 13. Apa perasaan kita? Santai, rileks, ataukah? Tahu sendiri jawabannya ya. Kita menabrak seekor kucing hitam lagi. Katanya nabrak kucing hitam apes.
Mau menikah, cari tanggal baik. Sionya apa? Jong tidak, apes tidak. Pindah rumah, harus tanggal yang baik. Kalau perlu kasurnya dibak dulu, kalau luar rumah yang pemilik rumah lama belum keluar, dititipkan di sana. Kadang-kadang itu kita masih membawa tradisi itu. Pindah rumah. Harus ada bidstone, ucapan syukur, ngundang orang makan bersama. Kalau enggak, kayak apa nanti? Itu kita tidak ada Tuhan yang menyertai, katanya. Mungkin Bu Diana atau mungkin pendeta yang lain pernah diundang datang ke rumah. Ada apa diundang ke rumah? Tolong doakan saya pindah rumah. Lalu kita diajak keliling, lihat kamarnya satu persatu supaya mendoakan semua itu. Kita percaya kepada Tuhan, ataukah percaya bahwa ada penguasa di sana yang harus disingkirkan secara khusus? Ini sensitif ya. Pendobelan. Ya. 4. Setia melakukan apa yang Tuhan tetapkan pada bagi kita. Ya. Jadi lakukan apa yang ada padamu, itu Efesus 2:10. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang Tuhan tetapkan sejak penciptaan, tapi tidak kita lakukan dalam dosa, maka begitu kita sudah diselamatkan, ditebus, kita diminta, dipanggil untuk melakukan kembali tugas panggilan Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ada kata penting, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jam 8:01, saya masuk dalam catatan daripada nanti menghadapi pertanyaan, lebih baik dibahas dulu. Bintang Timur. Ini pasti banyak yang galau kena ini. Yesaya 14:12-15, silahkan dibuka sendiri Alkitabnya, saya tidak pasang teksnya di sini. Ya. Silahkan dibuka Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Tidak usah dibaca semua. Sudah dibuka, saya tanya kepada Wendy. Paling enak tanya Wendy. Judulnya Yesaya 14 apa? Saya belum, tunggu. Nah, Ejekan tentang Raja Babel. ejekan tentang Raja Babel. Lihat ayat 4, apa bunyinya? Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir. Cukup ya. Jadi ejekan tentang Raja Babel ya. Lalu ayat 12, tolong dibaca 12 saja, Win. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa bintang timur di situ? Kalau saya bertanya pada beberapa orang Kristen, mohon maaf, sering dijawab Lucifer. Iblis, ini loh bicara tentang historinya iblis, asal-usulnya iblis. Adakah di situ tulisan iblis? Lucifer, adakah tulisan Lucifer? Nah, ini tidak pernah diajarkan di GKI, bahwa iblis itu adalah Lucifer, malaikat yang berontak, bintang di timur yang jatuh dari pasal 14 ayat 12 ini. Tetapi banyak jemaat memiliki ini karena ajaran turun-temurun. Nggak tahu dapat dari mana, karena banyak jajan, belajar di mana-mana, diajarkan iblis itu namanya Lucifer. Cari di Alkitab tidak ada yang namanya Lucifer. Itu hanya ada di terjemahan versi King James Version. Nah, bintang timur itu bahasa Ibrani-nya Helel ben Syahar. Jadi Helel anaknya Syahar. Itu berasal dari legenda agama perbintangan Babel. Astronomi yang jadi astrologi. Ya. Legenda agama Babel, di mana bintang di timur, tadi ingat ya, bersinar terang menjelang fajar, legendanya. Terus jadi sombong, aku bintang yang paling terang, paling dahsyat, paling hebat, tapi kemudian matahari muncul, lenyaplah dia. Dan ini sebenarnya siapa? Ejekan tentang Raja Babel. Kok bisa Raja Babel? Jangan lupa, Babel
punya agama perbintangan. Raja Babel sering disebut sebagai keturunan titisan atau mewakili dewa bintang tertentu. Dan itu bisa kita tebak. Di sini nggak ditulis siapa berarti bintang timur yang jatuh itu ya. Dia kepingin naik ke atas ke langit ayat 13, hendak mendirikan tahta. Ya. Ya, terus buang ke bawah siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar baca Daniel 4, dia berkata aku hebat macam-macam, terus ditampar malaikat jadi seperti sapi makan rumput di padang, rambutnya panjang, sampai akhirnya setelah 3,5 masa dia bertobat dan dia dipulihkan. Jadi Yesaya 14 ayat 12 bintang timur bukan bicara tentang iblis, tentang atau namanya Lucifer. Lalu dari mana munculnya Lucifer itu? Nah, Hillel bin Syahar itu bahasa Ibrani. Dalam terjemahan Alkitab Ibrani ke Yunani atau LXX Septuaginta diterjemahkan Los Poros. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin Lucifer. Jadi Lucifer itu adalah nama dewa bintang Babel dalam versi Latin. King James Version mengambil dari Vulgata itu, bahasa Latin, maka muncul nama Lucifer. Kalau dikatakan bintang timur itu adalah iblis, repotnya Yesus tadi mengatakan di Wahyu 22, akulah bintang timur, kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Nah, ini satu catatan ya, sebelum saya ditanya, makanya saya bahas karena apa? Ada kata bintang timur, sekaligus cocok dengan pembahasan tentang hati-hati. Kadang kita itu mengambil tradisi-tradisi, ajaran-ajaran di mana-mana yang kita bawa sebagai satu kebenaran tanpa diuji. Yang di awal dalam introduksi atau pembuka wawasan kitab Wahyu, sering sekali orang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu berbicara tentang masa depan. Makanya rame bicara soal vaksin dihubungkan dengan tanda di tangan. Itu tidak ada hubungannya dengan vaksin. Ya. Itu harus kita catat dengan baik. Jadi, kenapa kita punya konsep itu? Karena ada yang mengajarkan itu. Jadi siapa tahu itu pengajaran dari luar, kita bawa ke dalam, lalu kita teruskan kepada anak-anak kita, lalu sampai berabad-abad punya kepercayaan yang sama. Nah, itu berarti melanggar, ingat ya, jangan bikin patung sembah dia. Aku Allah yang cemburu membalaskan kesalahan pada keturunan ketiga dan keempat. Kenapa keturunan 3 dan 4? Karena keturunan pertama terima ajaran dari bapaknya. Lalu yang pertama itu turun kepada anaknya, adanya anaknya. Nah, ini kita harus selalu mengoreksi semua ajaran kita di depan Alkitab bersama Roh Kudus. Catatan kedua. Ya, ini rada klasik ya, tapi sudah berkali-kali dibahas, Bu, belum ada kepuasan. Silakan ada bercermin sendiri. Saya cuma pinjam bagaimana sikap Kristen menghadapi kebudayaan, menghadapi kondisi sekitar kita. Saya pinjam Richard Niebuhr, dia mengusulkan 5 macam. Sudah ada banyak teori yang mengembangkan bukan 5 macam. Saya tidak mau terlalu repot bahas macam-macam, terlalu rumit, pilih yang gampang, 5 macam. Jadi kalau ada yang tanya lainnya apa, saya tidak hafal. Ya, ada teori-teori silakan tanya sendiri, searching sendiri. Richard Niebuhr itu mengatakan ada 5 macam sikap kekristenan terhadap kebudayaan. 1, antagonistis, menolak. Atau orang bilang radikal. Contoh, orang Kristen tidak boleh nonton film, kecuali film Kristen. Orang Kristen itu tidak boleh pakai pakaian warna merah, lambang nafsu. Sempat saya teringat pada beberapa periode yang lalu, ada anggota keluarga saya yang sudah almarhum, tua-tua itu, dia kalau ke gereja selalu pakai baju putih. Kalau dia seorang ibu, tidak boleh pakai lipstik warna merah. Harus berduka, merah itu warna menyolok, dosa, warna-warni, antagonis, menolak dunia, menjauhkan diri dari dunia. Semua yang ada di dunia ini dosa. Ya, saya kira kita tidak bahas ini plus minusnya ya, panjang itu bukan porsi kita, tapi dalam sejarah gereja itu selalu ada sikap ini. Sampai sekarang kelihatannya mungkin juga ada seperti ini. Silakan cari sendiri. Sikap dualistis, sikap yang memisahkan.
Apa itu memisahkan? Senin sampai dengan Sabtu itu hari milik kita, dunia milik kita. Maka kita harus melakukan segala sesuatu yang menurut aturan manusia. Aturan Tuhan tidak. Aturan Tuhan hanya berlaku hari Minggu. Sikap dualistis lagi apa? Kamu gereja misalnya, terima uang persembahan, disimpan di mana? Di bank. Jangan. Bank itu adalah dunia. Deposito tidak boleh. Maka disimpan di mana? Ya di gereja. Lah takut dicuri. Ya tidak apa-apa, ditaruh aja di brankas. Nek brankas yang dicolong, ya sudah kehendak Tuhan. Ada pemisahan-pemisahan yang seperti itu. Ya. Ada wilayah setan, ada wilayah Tuhan. Ada wilayah rohani, ada wilayah jasmani. Ada wilayah baik, ada wilayah tidak baik. Ada wilayah hitam, ada wilayah putih. Dan seterusnya. Silahkan cari contoh sendiri. Jadi gereja, itu ada, kalau di gereja kita harus menerapkan hukum Tuhan. Di luar gereja, kita terapkan hukum dunia ini. Banyak enggak yang kelakuannya seperti ini? Silakan tebak sendiri. Dominasi, mengatasi. Artinya gereja dia mendominir, di atas, mengatasi yang di luar gereja, budaya macam-macam. Contohnya apa? Masih ada tren, kita orang Kristen jangan suka dengarkan musik disco, caca, dangdut, keroncong. Ya enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, enggak salah, cuma levelnya kalah dengan musik rohani. Musik gereja, lagu rohani itu lebih penting. Makanan rohani lebih penting dari makanan jasmani. Lalu ngutip Matius 4 semena-mena. Terus apa lagi? Antara pelayanan dan studi, antara pelayanan dan kerja, mana yang penting? Oh, pelayanan lebih penting dari studi dan kerja. Pelayanan lebih penting dari keluarga. Itu sikap-sikap yang kita miliki. Sikap akomodasi, sikap menerima, apa yang ada di luar dibawa masuk. Ya. Nah ini kalau kita mau masukkan kategori tadi, Isabel itu masuk di sini. Jadi apa yang ada di luar itu dibawa dalam gereja, tidak apa-apa. Ya. Datang di kuil berhala, tidak apa-apa. Ikut perzinan, tidak apa-apa. Bawa masuk, diterima mentah-mentah. Tanpa diseleksi. Kalau zaman sekarang apa? Kita bawa alat musik ke dalam gereja, kita pakai, enggak apa-apa memang. Itu akomodasi. Jadi kebudayaan diterima, gaya hidup diterima. Terakhir, transformasi. Biasanya ini yang paling favorit, merubah. Bentuknya kita terima, tapi isinya kita rubah. Nah, ini biasanya menimbulkan pro kontra. Saya teringat dulu pada almarhum Pendeta Atma. Dia pernah ditanyai tentang lagu kasih, satu lagu kasih. Lalu dia bilang, jangan lupa itu kata lagu kasih itu dari satu lagu judulnya Jealous Heart. Ya, yang klasik-klasik untuk tahu apa itu. Nah, kita bisa lagu keroncong, lagu keroncong dibawa ke dalam kehidupan kekristenan. Nah, irama keroncong dipakai, tapi kata-katanya diisi dengan kebenaran Alkitab. Ada banyak lagu yang sudah dikutip. Silahkan itu Ibu Nakimvi jagonya. Ya. Tahu. Jadi ada Danny Boy, macam-macam. Ya, itu dibawa ke dalam dunia kekristenan. Kata-katanya dirubah. Natal. Natal itu adalah memperingati munculnya matahari. Hari peringatan munculnya matahari setelah musim dingin yang berkepanjangan. Lalu diterjemahkan oleh uskup di Yunani sana, saya lupa namanya siapa, itu dengan apa? Ada apa kamu peringati Dewa Matahari? Peringatilah Kristusmu yang datang ke dunia ini. Kapan? Ya sama tanggalnya dengan itu. Lalu dikutip 25 Desember. Nah, itu berarti apa? Apakah kita tidak boleh merayakan Natal? Ada gereja tentu yang menolak merayakan Natal. Itu adalah sekular, duniawi. Tapi kita tidak melihat mataharinya, tapi kita melihat Yesusnya. Sempat diramaikan. Boleh enggak waktu Imlek di gereja itu ada angpau, lalu tidak diisi duit, diisi ayat Alkitab. Ya, itu sempat dulu ada yang protes. Ada maknanya tersendiri, angpau itu pohon ada maknanya. Tapi sikap transformasi adalah
mengatakan angpo tidak diisi duit tapi diisi ayat Alkitab. Ya, itu transformasi. Membingungkan, membingungkan. Ya. Dan sepanjang perjalanan sejarah gereja, 5 ini hampir selalu muncul. Yang difavoritkan, disukai ada transformasi. Ya. Saya stop sampai di sini, sorry, sampai 2014. Saudara Dani, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Paulus atas pemaparannya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Supaya lebih mantap tanya langsung saja. Dipersilakan. Atau mau ditulis di chat. Sudah jelas semua? Kalau enggak, saya mau tanya nih Pak Paulus. Untuk ayat yang ke-26 ya, itu disebutkan kan di sana, barang siapa menang akan dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan memerintah mereka dengan tongkat besi dan seterusnya. Apakah ini juga sama dengan di bagian lain yang mengatakan kalau setia itu menerima mahkota gitu, atau ini ada arti lain atau bagaimana? Sebagai suatu penghargaan dari Tuhan kalau kita sudah setia gitu. Pengertian pahala itu loh kadang-kadang Mbak Paul. Di setiap jemaat itu kalau setia itu selalu akan ada penghargaan-penghargaan. Dan penghargaan-penghargaan itu mengambil bentuk yang dipahami oleh jemaat setempat. Jadi makanya di tiap jemaat itu beda-beda. Di sini dikatakan barang siapa menang melakukan pekerjaanku, dia akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan akan kemurnian imannya, itu mereka akan memenangkan bangsa-bangsa, baik di masa itu maupun di masa depan. Jadi mereka akan disebut sebagai kekristenan yang menjadi teladan, menjadi contoh. Tapi tiapnya ada yang katakan batu putih, ada yang diberikan nama baru di jemaat-jemaat yang lain. Itu menunjukkan bahwa ada kekhasan. Dan itu biasanya sesuai dengan konteks keadaan jemaat setempat, bisa sama dengan jemaat yang lain, tetapi diucapkan dengan bungkus, dengan tulisan, dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu sama dengan awalnya Yesus mengatakan akulah ini, akulah ini, akulah ini. Itu mirip dengan itu. Dan semua itu selalu aku adalah, misalnya kalau kita bagikan tembaga, kakinya nyala api. Kalau di Pergamus, pedang tajam bermata dua. Itu semuanya selalu cocok dengan isi yang ada di jemaat itu, baik pujian ataupun teguran, dan nadanya tetap sama, menunjukkan otoritas Kristus. Ada pahalanya. Yang di bagian kalau taat. Ya, itu. Ya, seringkali kan pahala ini dimengerti dengan cara yang salah ya. Jadi kalau Kristen kan artinya bukan pahala untuk selamat, tetapi karena sudah setia tadi dikatakan ya, seperti itu. Sebenarnya setia berpegang. Ada katakan dikatakan berpeganglah pada apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Nah, satu lain setia sampai mati. Ya, di bagian yang sebelumnya ini berpegang apa yang ada ya tugasnya tadi itu ayat-ayat awal, kasih, iman, pelayanan, ketekunan. Ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau tanya, silakan kalau nggak jelas. Kita sudah Halo Pak sampai. Paulus. Ya, silakan. Sebelumnya aku terima kasih ya atas jawabannya tadi yang mengenai wanita Isabel. Ini aku mau tanya lagi yang soal itu, apakah ini juga sama yang tadi yang seperti Gomer itu yang ada imam wanita yang menyediakan dirinya untuk melayani itu, apakah itu juga hampir seperti itu juga? Lain. Kompromi. Nah, jadi Gomer itu sebenarnya bukan umat Tuhan, atau ada yang mengatakan umat Tuhan, tetapi dia sudah hidup menjadi imam untuk kuil Baal. Tidak disebutkan memang di kitab Hosea itu ya.
Tapi dukaannya dia itu adalah orang Israel yang menjadi imam di kuil Baal. Nah, dia kemudian disuruh, Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi. Itu menunjukkan bahwa itu pernikahan itu punya simbol, punya gambaran, perumpamaan bahwa Tuhan tetap mengasihi Israel yang berzina. Kalau Isabel yang di Tiatira ini beda, bukan itu. Dia mengatakan kamu boleh ikut makan daging persembahan berhala. Kamu boleh ikut berzinan supaya bisnismu jadi lancar. Jadi, itu perbedaannya. Dengan kata lain, jangan mengkompromi jangan kompromi dengan dosa, gitu kan maksudnya. Itu di tengah-tengah. Oke, semacam itu. Jadi kompromi dengan dosa demi keselamatan bisnisnya. Keuntungan dan sukses yang akan dia capai itu, sehingga dia boleh mengkompromikan ya kalau gitu. Iya. Gampangnya menghalalkan segala cara untuk mencapai targetnya. Gitu. Iya, Mbak. Oh ya, Pak Paulus, tadi yang perempuan soal persembahan dan mengambil daging untuk keuntungan pribadi, ini seperti kayak menunjukkan pada anak dari Samuel, anak dari Imam Eli. Ya, Hofni Pinehas. Ya. Apakah itu juga menunjukkan ke situ? Kan ini kan juga kayak kelakuannya mereka pun juga terus terjadi di dalam beberapa jemaat ya, Pak. Betul, Hofni Pinehas adalah mengambil daging. Mestinya itu dipersembahkan dulu, dimasukkan di pesta bakaran, baru diambil. Tapi mereka ngambil lebih dulu. Dan dikatakan juga mereka tidur dengan beberapa perempuan penjaga di sana. Ya, itu kelihatannya mereka terpengaruh oleh gaya stylenya dewa-dewa, kuil-kuil Baal itu. Nampaknya begitu. Oke. Ya, thank you Pak Paulus. Sama-sama. Ya, jadi tanya itu, perempuan itu. Kan tadi sudah dijawab. Sudah dijawab sama Bu Diana. Ya? Oh iya, terima kasih Bu Diana. Kan salah satunya tadi sudah dijawab sama Pak Paulus. Oh, masa sih Bu Diana yang jawab? Katanya mau dijapri sama Bu Diana. Ya, terus silakan. Mungkin ada yang mau tanya? Iya, Pak Paul. Ya. Pak Paul. Siapa ini? Saya mau tanya tentang, tertarik pernyataannya Pak Paul tadi, sedikit bicara mengenai vaksin. Bapak berpendapat bahwa itu kalau yang mengatakan itu dikaitkan dengan tanda akhir zaman itu enggak adalah ajaran nggak benar lah, begitu ya. Oke, yang saya tanyakan begini Pak, begini. Di Alkitab kan banyak juga hal-hal yang terjadi pertentangan, ya misalnya pertentangan antara Paulus dan Petrus di Galatia ketika ada golongan yang tidak bersunat itu diperlakukan tidak baik, diskriminasi lah, begitulah gampangannya. Dan Rasul Paulus menegur golongan rasul-rasul Yahudi tersebut. Intinya tidak ada seperti itu antara bersunat dan tidak bersunat. Dan itu dijelaskan clear ya di Galatia pasal 2. Demikian juga kalau Yakobus berbicara, Yakobus memperingatkan bahwa tidak boleh membedakan jemaat yang kaya dan yang miskin. Kalau yang kaya diperlakukan seperti ini, begini-begini. Kalau yang miskin duduk sana di luar, yang di belakang sana duduk di bawah, seperti kayak gitu ya. Jadi rupanya ada hal-hal yang negatif terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula di gereja, ya itu banyak terjadi seperti itu ya. Orang Yahudi atau non Yahudi yang tadi Bapak sempat katakan demikian, ya diperbedakan, tapi ternyata setelah Rasul Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan, tidak boleh membedakan, itu tidak boleh, itu salah, kan begitu. Nah, yang saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi soal vaksinasi, soal Bapak tidak mempercaya itu tidak apa-apa, itu pandangan Bapak ya. Cuma yang sekarang ini yang menjadi
masalah aplikasinya soal vaksin dan tidak vaksin itu mengakibatkan orang yang tidak memilih untuk divaksin itu sekarang salah satunya di gereja juga tidak boleh beribadah secara tatap muka, bahkan pelayanan juga. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang teologi hal ini? Apakah ketetapan pemerintah tersebut itu bisa diambil serta-merta kebijakan tersebut diambil, dibenarkan di dalam gereja? Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Saya ingin pendapat Pak Paulus untuk menanggapi hal tersebut. Yang pertama, saya mulai dari pemerintah. Kita di sini selain warga kerajaan surga, kalau saya boleh pakai istilah itu, kita juga warga kerajaan Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Jadi kita berada di pemerintah dan memang sudah dikatakan bahwa pemerintah itu menjadi wakil Allah. Semua pemerintah itu punya tugas untuk melakukan yang baik, melindungi akan warganya. Dan program vaksinasi ini adalah usaha pemerintah untuk membantu warganya. Dan bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi dunia. Ya. Nah, usaha itu sesuatu yang baik untuk menjaga, kalau istilah lain itu mempertahankan hidup, ya, yang dilakukan oleh manusia, maka gereja, catatan yang kedua, melihat ini adalah sesuatu yang memang baik untuk kebaikan kita, maka kita menganjurkan dan meminta untuk semua jemaat yang adalah juga warga Indonesia untuk menjalankan vaksin. Nah, ketiga, lalu muncul catatan bahwa di gereja kalau tidak divaksin, dia tidak boleh ke gereja, ada yang tidak boleh melayani. Ya. Hal itu dilakukan satu karena ketaatan kepada pemerintah, dan itu memang ketaatan yang tidak salah karena pemerintah itu mempertahankan kehidupan. Dan tidak mau sampai ada jemaat lain yang karena orang yang belum divaksin tidak selalu menularkan akan virus. Tetapi kebanyakan demikian. Itu bukti sudah menunjukkan di beberapa lokasi di berbagai negara. Maka oleh karena itu untuk mencegah, maka jemaat itu diminta untuk sementara tidak hadir, sementara tidak melayani, bukan untuk seterusnya. Ini kan karena situasi pandemi, situasi yang unik dan khas, yang saya kira kita semua belum pernah mengalami seperti ini, karena ini terakhir terjadi flu Spanyol 100 tahun yang lalu, kira ya 100 tahun atau 1000 tahun? 100 tahun, Pak. 100 tahun. Nah, ya itu. Jadi ini satu yang unik. Semua orang dalam kegalauan, kebingungan untuk menentukan langkah bagaimana. Lalu diketemukan vaksin, maka dipakai cara itu. Jadi, kalau dikatakan dia tidak boleh melayani, itu adalah karena dalam masa pandemi. Nanti kalau sudah tidak lagi pandemi, entah endemi atau apapun istilahnya, cerita jadi lain. Ini kan kita gereja punya tugas, satu mentaati pemerintah, kedua kita memelihara kehidupan, menjaga kesehatan bersama. Jangan karena satu orang ya jadi terjadi beberapa orang lain kena akibatnya. Itu kan jadi beban buat orang lain, ya. Nanti mereka harus sakit macam-macam dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan dengan sangat teliti akan hal ini. Jadi tetap saya sepakat dengan pendapat mengatakan bahwa bijaksana. Ini sementara loh ya, sekali lagi sementara. Ini pandemi, dalam pandemi segala sesuatu seperti ini. Contohnya kebaktian kita online. Ya. Ada yang banyak marah-marah ke online. Ini kan pandemi. Kita perlu menyadari dan salah satu upaya untuk menghentikan, mengurangi pandemi, turun level macam-macam adalah salah satunya vaksinasi. Ya, jadi kalau memang ingin masih terus melayani, tidak apa-apa melayani. Tapi kalau tidak diizinkan untuk on-site, hadir di tempat, bisa melayani dalam bentuk online. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Tetapi cobalah pikirkan
akan rekan-rekan kita orang lain. Minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu, saya ingat ada satu, atau minggu lalu, pendeta siapa itu namanya, Markus, mengatakan, saya kadang takut ke gereja karena saya terlalu banyak keliling kemana-mana. Saya tidak mau menjadi penyebab orang lain, jemaat, kena gara saya. Di Emmaus pernah ada orang yang diminta untuk gimana jadi mengisi pelayanan di salah satu bidang. Saya ini terlalu banyak keliling kemana-mana. Daripada saya nulari, lebih baik tidak. Nanti kalau sudah aman, baik, lancar, tidak apa-apa. Nah, itulah catatan yang kita perlu pertimbangkan. Jadi jangan kita hanya berpikir lalu memvonis atau menghakimi bahwa itu sesuatu yang menghambat, bertentangan dengan Tuhan. Enggak, Tuhan memelihara kehidupan, Tuhan menjaga. Kalau dia tidak pelihara kehidupan, dia tidak akan berikan Yesus bagi kita. Dia tidak akan berikan Roh Kudus bagi kita. Ya, itu jawaban saya. Iya, Pak Paulus. Oke, terima kasih jawabannya Pak Paulus. Tapi saya sedikit mau menanggapi juga Pak Paulus. Satu, mengenai ini jawabannya bisa secara teologis juga, bisa juga secara medis, seperti yang Pak Paulus tadi jelaskan. Misalnya Pak Paulus ngambil contoh peristiwa di flu Spanyol yang 100 tahun yang lalu, 1918. Nah, kalau Pak Paulus membaca berita itu secara medis, sejarah yang pernah terjadi di Spanyol dulu, flu Spanish, itu pandemik tersebut bisa hilang bukan karena vaksin, karena satu, waktu itu vaksin juga belum ada. Mereka hanya melakukan social distancing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Jadi satu hal yang mau saya tekankan, bahwa melenyapkan pandemik jawabannya bukan hanya dengan vaksin. Tetapi masalahnya sekarang, secara medis di seluruh dunia ada penyeragaman mengenai solusi yang mereka pikirkan bahwa yang paling tepat adalah dengan vaksin. Tetapi yang menjadi catatan-catatan penting yaitu terbukti bahwa sudah vaksin 2 kali tetap bisa terkena, bisa tertular, bisa sakit dari ringan, berat, sampai mati. Itu juga dialami oleh keluarga saya, anak daripada kakak dari mama, 2 anaknya, beda umur sama saya kurang lebih 5 tahun. Kakak adik orangnya termasuk keluarga kakak sepupu saya ini cukup kaya, tinggal di Citraland dan Kupang ya, Kupang Indah ya, itu cukup kaya, sudah lengkap vaksin, tetap meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya adalah seluruh dunia ini menganggap penyelesaiannya hanya secara medis melalui vaksin. Nah, banyak pakar juga mengatakan bahwa manusia itu mempunyai herd natural immunity. Bahwa herd natural immunity di zamannya Spanish flu itu yang menyelamatkan mereka, yang menyembuhkan mereka. Tentu itu Tuhan yang beri, Tuhan yang ciptakan. Jadi ada beda pandangan Pak Paulus antara pendapat yang satu mengatakan wajib harus mutlak dengan vaksin dan yang satunya tidak harus seperti itu. Kalaupun dengan vaksin, itu pakar medis mengatakan itu gelombangnya pandemik itu harus menurun, melandai dulu, baru divaksin. Tapi sekarang tidak seperti itu. Sedang puncaknya pun orang disuruh vaksin. Makanya terjadilah yang dinamakan mutasi virus tersebut. Itu satu secara medis. Terus yang kedua, ada apa mencurigai begitu rupa dengan orang yang memilih untuk tidak vaksin. Nah, apakah vaksin ini adalah kewajiban atau hak? Nah, saya sudah sampaikan secara medis, ada data medis, sejarah pun mengatakan demikian. Jadi kalau sekarang digiring harus vaksin dan menilai label orang yang tidak vaksin, itu adalah orang yang dikhawatirkan memberikan dampak yang paling negatif. Loh, saya pikir orang yang tidak vaksin ini apakah seperti orang sakit lepra begitu? Nah, ini kan namanya diskriminasi baik secara medis ataupun juga itu tadi saya katakan secara teologis.
Nah, itu yang penting untuk gereja harus diskusikan soal ini. Gitu loh. Apakah sekarang ada hukum baru yang dikatakan new normal? Istilah new normal dengan berbagai macam perintah-perintahnya. New normal itu spiritnya apa? Nah, makanya tidak mudah untuk mengatakan seperti ini, Bapak Paulus yang saya hormati. Jadi tolong dipikirkan, apakah benar yang menularkan ini orang-orang yang tidak vaksin? Jangan-jangan nanti orang-orang tidak vaksin ini tidak apa-apa, tapi sudah diperlakukan, sudah dirugikan dalam hak-haknya Oke, Pak. publiknya. Saya Nggak boleh kira begini, sudah begini, jelas dan ya. Oke. Ketangkep poinnya. Jadi memang ada dua pendapat. Jadi satu seperti yang Bapak punya pendapat, ada lagi yang kedua punya pendapat yang tidak seperti Bapak. Nah, kita tentu memang tidak pernah ada orang yang akan bisa sama semua pendapatnya. Dan kita harus belajar tapi menghormati, dan kita tidak bisa memaksakan akan apa yang kita punyai untuk orang lain tidak bisa memaksakan diri kepada Bapak. Itu penting. Ya, tetapi orang harus mempertimbangkan dia hidup dalam satu komunitas, dalam satu kebersamaan yang dia harus menghargai. Saya kira cukup itu ya, karena ini sudah 4 kali atau berapa kali pembicaraan tentang vaksin ini, konflik ini selalu muncul. Mungkin kita perlu menggantinya dengan topik lain yang lebih nyaman lah, macam begitu. Nanti itu Bapak bisa konsultasi dengan, ada di sini Dr. Yuwianto, bisa berbincang dengan beliau secara pribadi tentang kondisi vaksin itu. Memang ada pro dan kontra di mana-mana. Indonesia ini memang sedikit lebih demokratis. Ya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Cina, tidak mau, goodbye. Ya, kita sedikit demokratis. Nah, gereja mencoba untuk, sekali lagi, dalam periode ini, kita mengambil, gereja mengambil polisi, sebaiknya tidak melayani dulu secara langsung on-site dengan mempertimbangkan kebaikan orang lain, terlepas ada teori apapun. Oke, cukup sampai itu. Terima kasih, Pak Dhani. Ada lagi? Ya, sedikit mengenai berhala tadi, Pak Paulus. Jadi kan dipersoalkan bahwa tentang berhala-berhala tadi, ini ada kaitannya di 1 Korintus 8 ayat 4 itu ya. Jadi ini kaitannya dengan makanan sih sebetulnya, tapi dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah ini kelihatannya kayak kontras gitu, tapi sebetulnya enggak. Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Pak Paulus. Iya, ini pembahasan harus membahas tentang 1 Korintus pasal 8 sampai dengan pasal 10 secara utuh. Tapi singkatnya macam begini. Ya. Rasul Paulus dalam mengajar itu dia memperhatikan akan konteks orang-orang Kristen, kita bicara orang Kristen yang dijumpainya. Dia menekankan akan prinsip dan juga aplikasi prinsip itu untuk kebersamaan. Ya. Prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan, maka segala sesuatu itu halal. Tetapi apa yang menjadi prinsip itu, yang dia pandang halal itu, bukanlah suatu pengetahuan yang boleh mengatakan bahwa saya lebih rohani ketimbang orang lain. Nah, terus catatan yang kedua. Dia mengatakan segala sesuatu itu boleh dimakan. Ini memang topik pembahasan yang waktu di Cornelius saya pernah bahas juga topik ini. Jadi ini pertanyaannya keluar. Ya, kenapa kok tidak dibenarkan makan daging persembahan berhala? Termasuk dulu saya tanyakan di Cornelius, kenapa tidak boleh makan daging babi? Sebenarnya kan semua boleh, semuanya boleh. Paulus katakan semua dari Tuhan, boleh saja dimakan prinsipnya. Tetapi kalau pengetahuan kita, prinsip kita itu membuat orang lain terjatuh, tersandung, goyang iman, Paulus katakan lebih baik aku tidak makan. Nah, orang punya prinsip, tapi demi melihat ada orang yang punya prinsip lain, yang punya konsep pemahaman yang kategori itu belum terlalu paham lengkap, itu dia ngalah. Lalu ada yang berkata, loh,
Kalau saya punya kebenaran, orang lain punya pengetahuan yang kurang, ya salahnya dia sendiri kurang. Paulus katakan, kita kan tugasnya membangun iman, menguatkan. Ada di Roma 14 juga. Kita yang kuat harus menolong yang kurang, bukan menghakimi, memvonis, tetapi menolong. Nah, kenapa kok tidak boleh makan daging berhala, bekas persembahan berhala atau yang dijual di pasar daging? Kalau kita orang Kristen, menurut prinsip makan tidak jadi masalah apa-apa. Ya, kalau kita perhatikan di Korintus 8 dan 10, tidak apa-apa. Tapi kalau kita makan, katakanlah ya, saya makan misalkan. Terus kemudian ada teman. Teman ini sudah Kristen, tetapi dia masih membawa kepercayaan-kepercayaan lama yang sudah sekian lama nempel dalam hidupnya, dan itu sulit dibuang loh ya. Kayak tadi angka 13 itu, sudah terlalu kuat mencekam dalam diri kita, angka 13, maka buangnya sulit. Kalau misalkan saya makan dan dia percaya siapa yang makan daging bekas berhala itu adalah makan kuasa berhala, makan si berhala yang kuasanya masuk dalam dirinya, dia akan berkata, loh, si Paulus ini biasa khotbah, kok dia makan? Berarti di dalamnya ada kuasa dewa, ada kuasa ilahi. Tapi dia berkata, oh kalau hamba Tuhan makan, kalau pengkhotbah makan, nggak apa-apa, dia makan. Dia makan, lalu hatinya galau. Wah, aku dosa, aku makan, dalam diriku ada kuasa dosa, ada kuasa dewa berhala, kuasa ilahi, kuasa dewa, macam-macam. Dia jadi sumpek, jadi galau. Maka Paulus katakan, saya lebih baik tidak makan. Ya. Yang jadi persoalan adalah, kadang-kadang mana tahu kita bahwa ada orang lain punya problem seperti itu. Ya kita tidak tahu kecuali dia menyatakannya. Maka saran praktis guyonan saya, guyonan. Ya kalau mau makan itu bawa aja dalam kamar, makan di rumah, ngucap syukur, habiskan, tapi jangan kelihatan orang. Tapi kalau di luar, ya susah itu. Ya, ini susah seperti itu. Atau kita berbicara dan memberikan pengajaran secara umum. Itu strategi pengajaran yang bisa dipakai. Paulus memakai strategi pengajaran itu. Dan para pendeta, para hamba Tuhan dalam cara pengajarannya juga berbeda-beda. Cara pendekatannya itu gaya style A, style B, style C berubah. Coba lihat Yesus yang punya gaya dan cara style yang berubah sesuai dengan kondisi orang yang dia hadapi. Prinsipnya tetap sama. Tetapi yang dihadapi harus disentuh dengan pakai perumpamaan misalnya, ya, atau pakai bahasa filsafat. Ya, itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri saja PA kita, jamnya sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Paulus atas pelayanannya. Sama-sama. Juga Senin depan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan dipimpin oleh Pak Leonard Sidarta, beliau dari Singapura ya. Jadi dulu orang Saat, tapi sekarang stay di Singapura. Jadi silakan melanjutkan ya supaya kita tahu seri ini secara lengkap ya. Saya minta kesediaan Pendeta Yohanes untuk menutup kita di dalam doa. Ya, saudara-saudara, mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu dan memperdalam pemahaman kami akan firman-Mu itu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan hikmat atas Pak Paulus sehingga dapat menolong kami sebagai narasumber pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus menuntun kami, Tuhan, bersama-sama semuanya masing-masing juga dapat terus makin memahami firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sungguh mampu menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga tiap hari kami boleh semakin serupa dengan kehendak-Mu dan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kami juga akan beristirahat, kiranya Engkau yang terus menjaga dan menaungi kami semua. Dan bangunkan kami esok hari dengan kesegaran yang baru, dengan pengharapan yang baru lagi untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan diri kami. Amin. Amin.
Ya, selamat malam, sampai ketemu kembali di PA yang akan datang. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima Paulus. kasih Selamat malam semuanya. sama-sama. Selamat malam. Salam semua. Selamat Baik, Bu. malam. Terima kasih. Malam semuanya.